Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Ternyata Cina itu Islamnya unik juga, punya khasais, kekhasan ala Cina. Saya dibawa oleh teman saya ini, orang Cina nih. Dia Muslim asli dari suku Hui, asli. Muslim di Cina sekitar 70 juta. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu orang Lombok pergi haji, suka melihat itu sorban, ya dijual oleh orang Arab made in China, gitu ya. Kemudian kerudung made in China. Kemudian tasbih made in China. Lalu orang Lombok, orang Bima, begitu keluar dari masjid, ditawarinya oleh mereka, haji, khams real, hajjah, khams real. Dilihatnya, oh 5 real. Mau nawar 2 real, dia bingung bahasa Arabnya 2 real. Dia ingat sholat subuh, one, rok'ataini. Tangannya begini, rok'ataini. Untung yang dagang paham. Kata yang dagang, 3 rakaat fardha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. 3 rakaat fardha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi ini bahasa Arabnya saya sebut bahasa Arab salah paham. Yang ngomong salah, yang dengar paham. Ya. Begitu dibilang 3 rakaat fardha lillahi ta'ala, Allahu Akbar, yang jual bilang, yang beli bilang mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Nah ini produk ini yang bikin saudara muslim kita di Cina. Saya sudah datang ke pabrik. Saat salat Jumat di Lanzhou, yang salat Jumat sekitar 100.000 orang. Banyak sekali di Islamic Centernya. Saya tanya kepada teman saya itu, namanya Dr. Abu Bakar, kam takriban yani adadul musallin fi hadal masjid. Berapa ini kira-kira jumlah yang salat? Dia bilang 1,100. Ya, 100.000, maaf, 100.000. Masya Allah. Begitu saya dengar adzannya, heran saya. Adzannya itu lagunya, lagu Mandarin. Ini kalau di Indonesia, kata saya, ini pasti sudah dibilang sesat. Dibilang Islam Nusantara ini pasti. Itu kalau udah Islam Nusantara, itu yang diserang pasti Pak Kakanwil, menterinya, kan begitu kan? Zaman sekarang antara adzan ini dan gongongan anjing itu selalu dipelintir-pelintir. Tahu saya ikut-ikut orang itu. Orang-orang begitu selalu mencari kesalahan orang, isinya penuh dendam. Orang hidup itu kalau isinya penuh dendam, susah. Makanya tadi, lebih mudah mengobati orang kena COVID daripada kalah pilpres. Lah iya, mestinya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai pilkada, pilgub, pilbub, kumpul. Kita ini sama-sama Indonesianya, sama-sama umat Islamnya. Betul apa betul? Nah, beliau Pak Gubernur datang saja ke sini. Tak peduli apa partainya, datang. Muslim, saudara kita. Itu begitu. Tak perlu kita mengajari permusuhan. Nah, saat saya di Cina, saya dengar adzannya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini saya masih ingat adzan Cina. Lalu saat saya dengar, saya mau ketawa takut kualat. Di masjid saya tahan. Kata saya ini orang Cina kalau baca sholawat pasti lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Kalau NU melihat begini nggak heran. Karena dalam NU al-ibrah bil jauhar, la bil madhar.
Berislam itu yang penting isinya, bukan casingnya. Ini penting, Pak. Bagi ulama NU yang mengajarkan ilmu itu dilihat isinya. Isinya apa? Sholawat Kiai. Lagunya lagu Sunda. Itu cuma lagu. Apa yang dibaca? Al-Quran. Lagunya lagu Jawa. Tak perlu dibilang sesat. Ini Menteri Agama dulu Lukman Hakim mengundang Qori baca Quran lagu Jawa. Kaget orang se-Indonesia. Islam Nusantara sesat dan lain sebagainya. Kata saya kurang piknik. Kalau dia sering piknik, dia tahu orang Sudan baca Qurannya mirip lagu dangdut. Orang India kalau baca salawat lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal. Loh kok jadi India semua ini orang ini? Lah, kalau ditanya apakah ini sesat atau tidak, isinya sholawat. Itu cuman lagu. Lagu bebas, Pak. Makanya waktu 3 atau 4 tahun lalu saya haji saat menunggu lempar jumrah di Jamarat. Saya menginap, di samping saya ada orang menggunakan gamis seperti orang Maroko karena gamisnya pakai tudung, jalabah atau jalabiah. Sebagai orang timur saya menegur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya, maghribi anta, mundur sedikit sini. Nah, sini. Nah, ini. Maghribi anta, bapak orang Maroko? La, dia bilang. Aljazairi? La. Tunisi? La. Dia meledek saya. Ayo sebut. Ana Saudi, saya orang Saudi. Lakin walidi wa ajdad kana min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya dari mana? Uzbekistan. Alhamdulillah waqad zurtu Uzbek, saya sudah berangkat ke Uzbek, saya ziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand dan saya ziarah ke makam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, mursyid tariqah Naqsyabandiyah di Bukhara. Jadi jangan salah, Imam Bukhari makamnya di Samarkand, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi di Bukhara. Lalu beliau langsung menegur saya, karena saya pakai sarung nih. Dia langsung bilang, Andunisi, Indonesia ya? Aywa, Andunisi. Jakarta, aywa, Jakarta, asimatil bilad, ibu kota. Ana ruh Jakarta walau marrah. Saya sudah pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh Puncak, saya sudah ke Puncak. Tahu Puncak juga ini Pak Gubernur. Terkenal Puncak itu ya. Untung dia tak bilang, ana ruh Lombok. Untung dia nggak bilang Lombok, belum. Harus dibawa ke Lombok. Ya. Dia bilang begini, ini yang membuat saya gembira. Ana walau zurtu marrah Indonesia, saya walaupun hanya sekali ke Indonesia, tapi kata dia, Masya Allah, saya suka dengan orang Indonesia. Dzu khuluqin, akhlaknya indah. Begitu dia bilang orang Indonesia akhlaknya indah, hidung saya maju 2 senti. Saya bilang, Masya Allah, tapi orang Indonesia itu awam-awam. Kecuali orang Lombok yang dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua ini Pak. Ini Al-Quran di luar kepala, kepala di mana, Al-Quran di mana ya? Nah, tapi saya bilang orang Indonesia itu awam. Lah maaf. Orang itu Pak, yang penting akhlaknya, yang penting kesantunannya. Kalau dia ahli ibadah, kalau dia ahli ilmu, tak memiliki akhlak, tak akan dirasakan kebaikannya oleh masyarakatnya, oleh orang di sekitarnya. Rupanya akhlak. Itu yang tadi membuat Elizabeth menulis, yang katanya kalau Anda mau melihat indahnya Islam ke Indonesia itu lewat film yang terkenal tadi. Itu betul. Ada seorang sutradara film mendatangi Abah Wapres.
Dia ingin melihat Indonesia. Dia bilang akan buat film. Kata Kiai Ma'ruf, kau datang ke Baduy Lebak sana. Kau datang ke Borobudur, kau datang ke Bromo. Lihatlah bagaimana Islam di Indonesia. Begitu dia berputar Indonesia, dia bilang, saya akan buat film, dia orang Italia, tentang Islam Nusantara. Di sini akan saya jelaskan ke dunia, bahwa kalau Anda mau melihat Islam yang sesungguhnya, yang indah, datanglah ke Indonesia. Di Indonesia, orang Baduy, walaupun bukan Islam, tidak diganggu oleh orang Islam di Lebak. Di Indonesia, Borobudur yang indah itu tidak akan dibom seperti di Syria atau di Irak atau di Yaman. Di Indonesia, suku Tengger yang minoritas di Bromo tidak diganggu oleh Islam yang mayoritas. Dan siapa Islam yang mayoritas yang harus menunjukkan ini? Tidak lain dan tidak bukan kita semua warga Nahdlatul Ulama.